Bab 901, Diego Celino. Awalnya Ryan, Morgan, Rayhan, dan Anna berencana untuk pergi. Tetapi ketika Ryan mendengar bahwa gadis itu akan memanggil polisi, dia tiba-tiba merasa ada yang tidak beres, sehingga dia menoleh untuk melihat ke arah Intan dan Naresa. Memanggil polisi. Jejak penghinaan muncul di mata salah satu anak laki-laki di sana setelah mendengar kata-kata Naresa. Dia kemudian berkata dengan acuh tak acuh, "Nona manis, apa kamu tahu siapa Tuan Muda Diego? Apakah berguna untuk memanggil polisi? Jika kamu ingin memanggil polisi, kamu bisa melakukannya sekarang. Mari kita lihat apakah polisi bisa menangani masalah ini." "Aku tidak percaya bahwa tidak ada yang bisa menangani masalah ini," ucap Naresa. Kilatan kemarahan melintas di mata Naresa, dia mengangkat ponselnya untuk menelepon polisi. Namun di saat yang sama, Intan tiba-tiba berteriak, "Naresa, lupakan saja." Ketika Naresa mendengar kata-kata Intan, ada sedikit keraguan di matanya, dia mengerutkan kening, dan bertanya kepada Intan, "Intan, kenapa?" Intan sepertinya mengetahui identitas orang-orang tersebut, sehingga raut wajahnya sedikit khawatir. Setelah menarik napas dalam-dalam, dia mengangkat kepalanya, dan berkata kepada pemuda kurus yang berdiri di tengah, "Diego, seperti yang aku katakan, aku tidak menyukaimu, jadi jangan ganggu aku, mengerti?" Pemuda bernama Diego menjawab sambil tersenyum, "Intan, akhirnya aku kembali, apa kamu tidak akan menghargaiku sama sekali?" Intan berteriak dengan marah, "Menghargaimu? Aku bilang aku tidak menyukaimu, artinya aku tidak menyukaimu, jadi cepatlah bawa orang-orangmu pergi." Namun, setelah mendengar kata-kata Intan, jejak penghinaan muncul di mata Diego. Dia berkata dengan dingin, "Baiklah, Intan, tidak masalah jika kamu benar-benar tidak berencana untuk bersamaku. Aku bisa berjanji untuk tidak mengganggumu di masa depan, tapi kamu harus berjanji satu syarat padaku." "Berjanji satu syarat?" Intan menatap mata Diego dengan tatapan bingung, lalu mengerutkan kening dan bertanya dengan suara rendah, "Syarat apa?" Diego tersenyum dan berkata, "Kamu harus bersamaku malam ini, selama kamu melayaniku dengan baik dan membuatku puas, aku pasti tidak akan mengganggumu lagi di masa depan." Mendengar hal tersebut, Intan melihat ke arah Diego. Dengan ekspresi sangat malu dan marah di wajahnya, dia tidak pernah menyangka bahwa Diego akan mengatakan kata-kata yang tidak tahu malu seperti itu. Anak laki-laki di sebelah Diego juga berkata, "Jika Tuan Muda Diego menyukai seorang gadis, tidak ada satupun dari mereka yang tidak bisa ditaklukkan Tuan Muda Diego. Suatu kehormatan Tuan Muda Diego bisa menyukaimu. Jadi, Nona manis, kamu tidak perlu berpura-pura menjadi gadis suci di sini. Cepatlah setuju untuk melayani Tuan Muda Diego malam ini. Bukankah masalah ini bisa langsung selesai?" Naresa tidak tahan lagi, dia membelalakan matanya yang besar, dan berteriak dengan marah, "Kalian benar-benar keterlaluan. Intan tidak suka orang ini. Apa kalian masih ingin memaksanya?" Salah satu pemuda itu mencibir, "Hehe, Nona manis, saat ini temanmu tidak memiliki pilihan untuk menolak Tuan Muda Diego." Di sisi lain, Diego juga kehilangan kesabarannya. Dia mengerutkan kening dan bertanya kepada Intan, "Intan, kamu setuju atau tidak kali ini? Cepat beritahu aku tidak setuju," teriak Intan tanpa pikir panjang. Diego pun lantas berteriak dengan nada sangat percaya diri, "Baiklah, teman-teman cepat bawa mereka berdua. Aku akan mengobrol dengan mereka dengan baik nanti." Setelah mengatakan itu, Diego berbalik dan berjalan menuju mobil sport Ferrari miliknya. Teman-teman Diego bergegas menuju Intan dan Naresa satu persatu, meraih tangan mereka dan mencoba menyeret mereka ke mobil. Naresa meronta dengan sekuat tenaga, dan berteriak dengan ekspresi yang sangat cemas, "Tolong, tolong, siapapun, tolong kami." Setelah mendengar teriakan minta tolong, Ryan akhirnya tidak tahan lagi, dia bergegas ke arah orang-orang itu dalam 3 langkah sekaligus, dan kemudian berteriak dengan keras, "Apa yang kalian lakukan? Cepat lepaskan kedua gadis itu." Sementara Morgan dan Rayhan mau tak mau berdiri di samping Ryan dengan ekspresi tak berdaya di wajah mereka. Namun sebenarnya Morgan sudah menduga reaksi seperti itu dari Ryan. Bagaimanapun, Ryan adalah orang yang sangat baik hati. Dia pasti tidak akan duduk diam dalam situasi seperti itu. Setelah mendengar teriakan Ryan, teman-teman Diego itu perlahan menoleh untuk melihat ke arah Ryan, dan bertanya dengan nada yang sangat menghina, "Hei, apa urusan kamu? Siapa kamu?" Ryan memutar bola matanya, dan menjawab, "Aku mahasiswa Universitas Surabaya,
apa yang kalian lakukan di sini? Salah seorang pemuda menunjuk ke arah hidung Ryan, dan berkata dengan nada mengancam, apa yang kita lakukan di sini tidak ada hubungannya denganmu. Kalau kamu tidak ingin mati, cepat pergilah dari sini sekarang. Namun, setelah Ryan mendengar apa yang dikatakan pemuda itu, dia tidak melanjutkan pembicaraan dengan pemuda itu, dia merasa harus mencari tahu dulu apa yang terjadi. Jadi, dia bertanya kepada Naresa dari Intan dengan lembut, apa kalian yang baru saja meminta bantuan? Naresa mengangguk dengan cepat, benar, akulah yang berteriak. Ryan melanjutkan, apa yang sebenarnya terjadi di sini? Naresa buru-buru menjelaskan, orang-orang ini dari tadi melecehkan temanku, dan temanku menolak pergi bersama mereka, jadi mereka ingin menyeret kita berdua ke dalam mobil. Baiklah kalau begitu, aku mengerti. Ryan mengangguk ringan, lalu menatap pemuda itu dan berkata, gadis-gadis itu sudah mengatakan bahwa mereka sama sekali tidak mau pergi. Apa yang kalian lakukan sekarang adalah PN. Aku sarankan kalian untuk pergi dari sini dengan cepat, jika tidak, aku akan memanggil keamanan sekarang. Pemuda itu menatap Ryan dan berteriak dengan nada yang sangat kesal, dasar bocah tengik, kamu pikir siapa kamu? Sebaiknya kamu yang pergi dari sini, dan jangan mencampuri urusan kami, kamu dengar itu. Aku mahasiswa Universitas Surabaya, dan dua orang ini juga mahasiswa Universitas Surabaya. Bisa dibilang aku tidak ikut campur urusan orang lain. Ryan melihat tidak banyak orang di pihak pemuda itu, dan dia masih berada di gerbang Universitas Surabaya. Saat ini sudah banyak mahasiswa yang datang untuk menonton keributan ini, dan Ryan juga merasa sudah melakukan hal yang benar. Oleh karena itu, saat menghadapi pemuda tersebut, dia masih sangat berani. Rayhan, Morgan, Anna, dan lainnya berdiri di samping, tetapi tidak melangkah maju untuk berbicara. Akan tetapi, Morgan telah membuat persiapan yang mungkin dia butuhkan untuk melawan orang-orang ini. Generasi kedua yang kaya ini jelas bukan orang baik, dan orang-orang itu tidak akan melepaskan mereka karena perkataan Ryan. Di sisi lain, dalam sebenarnya dari kejadian ini, yakni Diego, saat ini sudah duduk di dalam mobil. Setelah melihat Intan dan Naresa belum masuk ke dalam mobil untuk waktu yang lama, dia menurunkan kaca jendela dan berteriak pada pemuda yang bicara dengan Ryan dengan nada kesal, Jake, kenapa kamu belum memasukkan kedua gadis itu ke dalam mobil? Apa yang kamu lakukan? Kenapa kamu justru bicara omong kosong dengan bocah tengik itu? 102 Morgan bertindak di pintu gerbang Universitas Surabaya. Ryan mengira dia sedang melakukan hal yang benar. Setelah mendengar Naresa berteriak minta tolong. Saat ini, kedua belah pihak sedang dalam konfrontasi sengit. Pemuda bernama Jake itu terlihat gugup setelah mendengar apa yang dikatakan Diego. Dia segera mengulurkan tangannya, dan berteriak pada Ryan, hei, aku sarankan kamu untuk tidak ikut campur urusan orang lain. Gadis ini adalah gadis yang disukai Tuan Muda Diego. Ryan berteriak dengan nada tegas, lalu kenapa jika Tuan Muda Diego mu menyukai dia? Hari ini, tidak peduli siapa Tuan Muda Diego mu, selama kedua gadis ini tidak setuju, tidak ada yang bisa membawanya pergi dari sini. Sementara Naresa yang berdiri di belakang Ryan, menunjukkan tatapan yang penuh emosi di matanya yang indah. Lagi pula, dalam keadaan seperti itu, sangat jarang akan ada seseorang yang mau berdiri dan melindungi mereka berdua. Sebenarnya banyak mahasiswa yang menonton saat ini, tapi hanya Ryan yang berdiri untuk membantu mereka. Pada saat ini, anak laki-laki lain datang, dan berteriak dengan nada kesal, tidak. Apa kamu tahu siapa Tuan Muda Diego? Apa kamu sudah gila? Apa kamu tahu apa yang akan terjadi jika kamu menyinggung Tuan Muda Diego? Diego juga mengalami situasi ini ketika dia berhubungan dengan gadis lain sebelumnya. Akan tetapi, begitu orang-orang di sisi Diego menyebutkan, Tuan Muda Diego, pihak lain langsung diliputi ketakutan, meminta maaf, dan memohon belas kasihan. Oleh karena itu, tidak ada yang menyangka bahwa hari ini mereka akan bertemu dengan seorang pemuda yang tetap berdiri tegap dan tidak takut sama sekali. Di sisi lain, Morgan menyipitkan matanya dan melihat ke posisi Diego. Dia bisa merasakan bahwa mereka tadi tidak takut Naresa memanggil polisi. Apalagi mereka begitu berani berbicara dengan angkuh saat ini. Hal itu sudah cukup untuk membuktikan bahwa para pemuda berandal itu sangat percaya diri dengan identitas Diego. Bahkan tuan muda seperti Jeremy dan Arka pun tidak akan berani melakukan sesuatu yang melanggar hukum. Sehingga menurut Morgan latar belakang identitas Diego pasti setingkat lebih tinggi dari Jeremy dan Arka.
Sementara Ryan hanyalah orang biasa, tentu saja analisisnya terhadap situasi seperti itu tidak selengkap Morgan. Dia tidak bisa berpikir terlalu banyak, dan berdiri di depan kedua gadis itu dengan percaya diri, tidak peduli apa yang dikatakan pihak lain, dia tidak berniat untuk pergi. Saat ini, Morgan melihat posisi Ryan dengan jejak ketidakberdayaan muncul di matanya. Meski tindakan Ryan patut diacungi jempol, tetapi Ryan memiliki kekurangan yang sangat fatal, yaitu terlalu impulsif. Untuk beberapa hal, dia sama sekali tidak menggunakan otaknya. Hari ini karena Morgan ada di sini, jadi menurut Ryan, seharusnya tidak ada bahaya. Sebenarnya Ryan tahu bahwa jika dalam situasi ini Morgan tidak ada di sini, maka Ryan hanya akan mendapat masalah besar jika dia memprovokasi orang-orang ini. Meskipun Morgan tidak bermaksud menyalahkan Ryan di dalam hatinya saat ini, Morgan merasa bahwa dia harus mengingatkan Ryan ketika menemukan kesempatan, agar Ryan tidak bertindak terlalu impulsif di kemudian hari. Paling tidak, Ryan harus melihat dengan jelas apa yang terjadi dengan pihak lain dan kemudian membuat pilihan. Jake akhirnya tidak tahan lagi, melangkah maju dan berkata pada Ryan dengan suara rendah, "Hei, aku akan bertanya padamu untuk terakhir kalinya, kamu mau menyingkir atau tidak?" Ryan berteriak dengan percaya diri, "Apa kamu tidak mendengar apa yang aku katakan barusan? Jika mereka berdua tidak setuju hari ini, tidak ada dari kalian yang bisa membawa mereka berdua pergi." Di sisi lain, saat ini, Diego yang sedang duduk di dalam mobil mengulurkan tangan untuk menyalakan rokok dan berteriak. Dengan nada yang sangat tenang, "Berhenti bicara omong kosong. Aku sedang tidak ingin membuang waktu dengan orang seperti dia, patahkan saja kakinya." Morgan bisa merasakan nada suara Diego yang sangat tenang dan natural saat mengatakan hal tersebut, seolah-olah dia sedang membicarakan hal kecil yang sangat biasa, yang membuktikan bahwa ini bukan pertama kalinya Diego melakukan hal semacam ini. Jika tidak, dia tidak akan berbicara dengan begitu santai. Setelah mendengar apa yang dikatakan Diego, para teman-teman Diego tidak ragu sama sekali dan langsung berbalik, berlari menuju bagasi mobil. Kemudian, dia mengeluarkan sesuatu seperti tongkat baseball dan pipa baja dari bagasi, lalu langsung bergegas ke posisi Ryan. Orang-orang ini bergerak sangat cepat, tanpa mengatakan omong kosong, mereka mengangkat tangan dan bergegas memukul kepala Ryan. Morgan yang berdiri di belakang Ryan tidak menyangka pihak lain akan menyerang secepat itu. Dia awalnya berpikir bahwa orang-orang ini akan berbicara omong kosong terlebih dahulu, tetapi siapa yang mengira bahwa orang-orang ini sama sekali tidak bermaksud untuk mengatakan sepatah-patah kata pun dan langsung bertindak. "Buk!" Dengan suara keras, salah seorang pemuda mengayunkan tongkat baseball di tangannya dan langsung mengenai bahu Ryan. Ryan mendengus dan mundur 2 langkah, nyaris terjatuh. Setelah itu, orang-orang kembali maju untuk menyerang Ryan lagi. Orang-orang ini tidak melakukan hal semacam ini untuk pertama kalinya, jadi mereka sangat rapi dan terampil saat melakukannya. Gerakan mereka juga sangat gesit, mereka benar-benar akan mematahkan kaki Ryan. Setelah Morgan ragu-ragu sejenak, tanpa pikir panjang, dia langsung berlari ke depan Ryan. Akan tetapi, kali ini seorang pemuda mengayunkan tongkat bisbol di tangannya dan bersiap memukul Ryan dengan keras. Tongkat baseball itu langsung jatuh diiringi suara angin yang menderu. "Awas!" seru Intan. Ketika Intan melihat Morgan bergegas maju, ada sedikit keterkejutan di matanya, karena dia tahu pemuda yang bergegas saat ini adalah yang dia lihat di lapangan olahraga sebelumnya. Setelah melihat adegan ini, Anna juga berseru dengan cemas, "Morgan!" Namun percuma, sudah terlambat. Pihak lain bergerak sangat cepat. Meski Morgan bisa mengelak secara langsung, tetapi jika Morgan mengelak, tongkat baseball di tangan pemuda itu pasti akan mengenai Ryan. Oleh karena itu, Morgan tidak memilih untuk mengelak saat ini, melainkan mengangkat tangannya. "Buk!" Dengan suara keras, tongkat baseball di tangan pemuda itu langsung memukul lengan Morgan dengan keras. Setelah melihat adegan ini, semua orang menunjukkan ekspresi khawatir. Bagaimanapun, itu adalah tongkat baseball. Sebuah tongkat baseball menghantam lengan seseorang dengan sangat keras, tentu saja membuat semua orang merasa sakit hanya dengan memikirkannya. Namun, yang tidak diduga semua orang adalah Morgan berdiri diam dan tidak bergerak sama sekali, bahkan Morgan sendiri agak kaget. Dia bukan berlian dengan pelindung tulang besi, sebaliknya dia hanya manusia biasa. Sebelumnya, jika tongkat baseball mengenai lengannya, meskipun lengan Morgan tidak patah, dia pasti akan merasakan sakit yang tak tertahankan.
Akan tetapi barusan Morgan menyadari bahwa dia tidak merasakan apapun. Namun, pemuda yang memegang tongkat baseball itu sepertinya baru pertama kali menghadapi situasi seperti itu, matanya penuh keterkejutan dan ketidakpercayaan. Saat ini, dia menatap Morgan dengan ekspresi yang tak kalah bingungnya dengan yang lainnya. Bab 903 Bosan Hidup. Pemuda itu tidak menyangka bahwa pihak lain masih bisa berdiri tegap setelah tongkat baseball mengenainya. Saat ini, pemuda itu justru merasakan rasa sakit di tangannya karena kram memegang tongkat baseball tadi. Morgan perlahan mengangkat kepalanya dan melirik pemuda itu. Saat ini, Morgan tiba-tiba mengingat bahwa Oscar pernah mengatakan pada dirinya, jika dia makan pil pengendali jiwa, meskipun dia tidak menjadi murid Oscar, kebugaran fisiknya pasti akan melebihi apa yang bisa dibayangkan orang biasa. Saat itu, Morgan tidak terlalu menganggap serius perkataan Oscar, karena Morgan tidak tahu apakah yang dikatakan Oscar itu benar atau salah. Akan tetapi pada saat ini, Morgan merasa bahwa Oscar tampaknya tidak membohongi dirinya. Meskipun kekuatan dan kecepatannya sebagian meningkat karena pertarungan Morgan dengan Prakoso, tetapi dia pasti tidak akan tahan dengan pukulan yang begitu keras. Namun saat ini, setelah dipukul dengan keras dengan tongkat baseball, dia tidak merasakan apa-apa. Jadi, ini pasti efek dari pil pengendali jiwa. Oleh karena itu, Morgan juga sangat terkejut saat ini. Namun pada saat ini, pemuda lain memanfaatkan kelengahan Morgan dan bergegas maju, melihat pemuda ini tiba-tiba maju, secercah keterkejutan muncul di mata Morgan. Seketika tanpa ragu sedikit pun, dia mengangkat kakinya dan menendang perut pemuda di depannya. Pemuda itu pikir, Morgan masih tenggelam dalam keterkejutan tadi, sehingga dia tidak bereaksi sama sekali. Jadi dia mulai menggerakkan tangannya secara diam-diam. Akan tetapi, setelah dia bergegas, dia justru merasakan rasa sakit yang menusuk di perutnya dan kemudian dia terhempas. Buk, dengan suara keras, tubuh pemuda itu menabrak mobil dengan keras, dan membuat lubang di mobil. Semua orang menunjukkan ekspresi terkejut ketika mereka melihat tendangan Morgan. Bisa dibayangkan, berapa banyak kekuatan yang dibutuhkan untuk menendang seorang pemuda yang tingginya hampir 1,8 meter dan beratnya lebih dari 75 kg hanya dengan satu tendangan. Ini bukan serial TV atau film, adegan ini adalah fakta yang muncul dalam kehidupan nyata. Dalam keadaan normal, jika dua orang dengan berat badan yang sama ingin saling menendang hingga jatuh ke tanah, itu saja harus mengerahkan seluruh kekuatan. Akan tetapi, kali ini Morgan yang terlihat sangat kurus. Tidak hanya menendang lawan hingga jatuh, melainkan langsung menendangnya hingga terhempas jauh. Intan menutup mulutnya dan melihat ke posisi Morgan. Dia juga sangat tidak percaya dengan apa yang saat ini dilihatnya di depan mata. Morgan menghela napas dan berkata dalam hati, kekuatanku tampaknya telah meningkat. Saat ini, dia akhirnya tahu bahwa pil pengendali jiwa yang diberikan Oscar kepadanya memang bagus. Pil tersebut benar-benar menyebabkan perubahan besar pada tubuh Morgan. Sementara orang-orang yang dipanggil oleh Diego semuanya tercengang setelah melihat Morgan menendang pemuda itu hingga terhempas jauh. Mereka berdiri di sana dalam keadaan linglung dengan ketakutan di mata mereka. Mereka semua tahu dari tendangan Morgan barusan bahwa Morgan bukanlah orang biasa. Oleh karena itu, orang-orang ini juga menyadari kesenjangan antara kekuatan mereka dan kekuatan Morgan. Untuk sesaat, mereka semua menghentikan apa yang mereka lakukan dan melihat ke arah Morgan. Morgan tanpa sadar menoleh dan melirik Ryan ketika dia melihat para pemuda yang menyerangnya diam. Lalu dia berkata dengan lembut, Ryan, kamu baik-baik saja. Ryan mendesis kesakitan dan menggelengkan kepalanya ke arah Morgan. Aku baik-baik saja. Perlu diketahui, tubuh Ryan tidak sebanding dengan Morgan. Dia baru saja dipukul dengan tongkat, dan itu pasti sangat menyakitkan hingga sekarang. Di sisi lain, Intan melihat Morgan dari atas ke bawah, lalu bertanya pada Morgan dengan sedikit perhatian, apa kamu baik-baik saja? Morgan menjawab dengan sangat tenang, ya, aku baik-baik saja. Di sisi lain, Diego yang sedang duduk di dalam mobil melepas kacamata hitam di wajahnya saat melihat ada yang tidak beres. Dia lalu membuka pintu dan keluar dari mobil. Kemudian dia berteriak dengan kesal, dasar BN tak berguna. Apa yang kalian lakukan? Kenapa kalian tidak bisa menangani masalah sepele seperti itu? Setelah salah satu pemuda menyadari apa yang terjadi, dia segera berlari ke arah Diego dan tergagap, Tuan muda Diego, anak ini tidak mudah ditangani.
Baru saja dia menendang Jake hingga terhempas. Kalian benar-benar tidak berguna. Begitu banyak orang dari kalian bahkan tidak bisa berurusan dengan dia yang sendirian. Katakan padaku, apa yang sebenarnya bisa kalian lakukan? Hah? Ucap Diego dengan marah. Pada saat ini, jejak penghinaan muncul di mata Diego. Dia kemudian berjalan tepat di depan Morgan, memandang Morgan dari atas ke bawah, dan bertanya dengan suara rendah, "Hei, barusan kamu yang menendang temanku, bukan?" "Ya, benar, aku yang menendang temanmu," sahut Morgan seraya memandang Diego dan sedikit mengangguk. Diego meneriaki Morgan dengan sangat angkuh, "Hehe, dasar bocah. Kamu hebat juga ternyata. Kamu sangat berbakat, bahkan kamu berani menendang teman-temanku. Apa kamu tahu siapa aku?" Morgan melirik Diego dengan acuh tak acuh, dan bertanya dengan tenang, "Tidak, memangnya siapa kamu?" Diego berkata dengan tatapan kosong, "Namaku Diego Celino. Aku tidak mengenalmu." Morgan menggelengkan kepalanya tanpa berpikir. Diego tampak terkejut setelah mendengar kata-kata Morgan. Ada kilatan rasa malu di matanya, kemudian dia berkata dengan suara rendah, "Wajar jika mahasiswa miskin sepertimu tidak mengenalku. Aku sarankan kamu pergi dan mencari tahu siapa aku, dan kemudian baru berbicara denganku lagi." Morgan berkata dengan enteng, "Tidak perlu." Diego berteriak pada Morgan dengan nada yang sangat arogan, "Hehe, oke, kamu cukup sombong ternyata. Kalau begitu, cepat minta maaf kepada temanku sekarang, lalu pergi dari sini. Aku tidak berada di level yang sama denganmu, tapi jika kamu terus menghentikan orang-orangku seperti ini dan mempengaruhi suasana hatiku bermain dengan gadis yang kusukai, maka jangan salahkan aku kalau bersikap kasar. Apa kamu mengerti maksudku?" Sementara Morgan memandangi Diego dari atas ke bawah, lalu berkata dengan tatapan kosong, "Pergilah dari sini sekarang, dan aku tidak akan membuat perhitungan denganmu." Sedikit keterkejutan muncul di mata Diego setelah mendengar kata-kata Morgan. Kemudian dia bertanya kepada Morgan dengan nada yang sangat bingung, "Sialan, apa yang baru saja kamu katakan padaku?" Morgan mengulangi perkataannya dengan enteng, "Aku bilang, pergilah dari sini sekarang juga." Diego membelalakkan matanya dan berkata, "Aku pikir kamu benar-benar bosan hidup. Beraninya kamu menyuruhku, plak." Sebelum Diego selesai berbicara, Morgan langsung menamparkan wajah Diego dengan keras. Tubuh Diego langsung terhuyung dalam sekejap, lalu jatuh tanah dengan bunyi gedebuk. Setelah Intan melihat adegan ini, ekspresi wajahnya menjadi sangat bingung. Apalagi Intan adalah satu-satunya yang mengetahui identitas asli Diego di sini. Dia juga tidak menyangka temperamen Morgan ternyata begitu buruk. Dia bahkan berani menamparkan Diego sebelum Diego sempat menyelesaikan kalimatnya. Ketika Intan memikirkan latar belakang Diego yang menakutkan, dia sangat mengkhawatirkan Morgan. Setelah melihat adegan ini, teman-teman Diego tentu saja juga memasang ekspresi sangat gugup di wajah mereka. Mereka semua berlari ke sisi Diego dengan langkah cepat untuk membantu Diego berdiri. Bab 904 Kenapa kamu memukul Diego? Tuan Muda Diego, Tuan Muda Diego, kamu baik-baik saja. Semua teman-teman Diego berlari ke sisi Diego satu demi satu, lalu mengulurkan tangan untuk membantu Diego berdiri. Hidung Diego berdarah karena tamparan Morgan dan pipi kanannya bengkak seperti bakpao besar. Diego menunjuk ke arah Morgan, dan berteriak dengan keras, "Sialan. Kamu berani memukulku, lihat saja, kamu akan mati. Awas kamu, aku pasti akan membunuhmu." Namun, Morgan mengabaikan perkataan Diego, dan berjalan menghampiri Diego dengan langkah malas. Ketika Diego melihat Morgan mendekat, ekspresi wajahnya tampak makin tegang. Dia tergagap dan berteriak pada Morgan, Apa yang akan kamu lakukan? Kenapa kamu berjalan ke sini? Berhenti, jangan mendekat." Morgan memandang ke arah Diego, dan berkata dengan acuh tak acuh, "Apa kamu tidak mendengarku ketika aku menyuruhmu pergi? Siapa namamu? Katakan padaku namamu dan aku akan pergi sekarang." Tanya Diego dengan gugup. Diego juga bukan orang IT, dia tahu bahwa orang-orangnya ini jelas bukan lawan Morgan. Jika dia sendiri tetap di sini, dia hanya bisa menunggu gilirannya untuk dipukuli. Jadi dia akan menanyakan nama Morgan, lalu pergi, dan membalas dendam pada Morgan ketika dia memiliki kesempatan di masa depan. Intan khawatir Morgan akan benar-benar memberitahu Diego namanya, yang akan membuat keadaan makin merepotkan, jadi dia berkata, "Diego, kamu," namun sebelum Intan selesai berbicara, Morgan menyebut namanya dengan sangat santai,
namaku Morgan Bahtiar. Setelah melihat Morgan menyebutkan namanya kepada Diego, mata Intan jelas berkilat putus asa. Kemudian dia bergumam pada dirinya sendiri, gawat. Akan panjang urusannya kalau begini. Kenapa dia menyebutkan namanya, Morgan Bahtiar? Ketika Diego mendengar nama itu, sedikit keterkejutan muncul di matanya. Entah kenapa, dia merasa sedikit tidak asing, tetapi dia tidak terlalu memikirkannya, dan berkata langsung kepada Morgan, "Oke. Aku akan mengingat namamu. Tunggu aku, kita berdua belum menyelesaikan masalah ini, awas kamu." Morgan memandang Diego dengan acuh tak acuh. Tetapi tidak berbicara, melihat Morgan diam saja, Diego tidak berani melanjutkan omong kosong dengan Morgan. Akan tetapi, dia harus tetap menunjukkan wibawanya, jadi dia hanya berteriak sambil menahan rasa sakit di pipinya, "Hei, anak sialan. Tunggu saja aku pasti akan membalasmu." Kemudian Diego segera berbalik dan berlari ke mobil bersama teman-temannya. Setelah semua orang masuk ke dalam mobil, mereka langsung menghilang dari gerbang Universitas Surabaya dalam sekejap mata. Pemuda yang bertugas mengemudikan mobil untuk Diego ragu-ragu sejenak, lalu menoleh dan bertanya dengan lembut kepada Diego, "Tuan Muda Diego, apa yang akan kamu lakukan selanjutnya?" Diego membelalakan matanya dan melototi pemuda itu, lalu berteriak dengan marah, "Sialan, jangan bicara lagi. Kamu hanya bisa mengatakan omong kosong, kamu bahkan tidak tahu apa yang harus kita lakukan selanjutnya. Apa gunanya kalian terus bersamaku? Dasar sekumpulan orang bodoh." Pemuda itu segera menjelaskan, "Tuan Muda Diego, kamu juga sudah melihat kemampuan anak itu. Anak itu benar-benar bukan orang biasa, dia sangat kuat. Tidak hanya bisa menahan serangan teman-teman, tetapi dia bahkan menendang Jake dengan satu tendangan dan membuat Jake langsung terhempas jauh. Bagaimana mungkin orang biasa memiliki kekuatan sebesar itu? Dia berani memukulku, dan dia bahkan melakukannya di depan begitu banyak orang. Aku akan memberitahu kalian semua, masalah ini belum selesai sampai di sini. Aku tidak pernah dipermalukan seperti ini." Diego menggertakkan gigi dan berteriak, lalu berkata dengan suara rendah, "Anak itu tadi bernama Morgan, apa kalian pernah mendengar namanya?" "Tidak, Tuan Muda Diego. Ini pertama kalinya aku mendengar nama ini." Semua orang menggelengkan kepalanya. Melihat semua orang menggelengkan kepala, Diego tampak makin bingung. Dia mengerutkan kening, dan berkata, "Kalau tidak ada dari kalian yang pernah mendengar nama Morgan, mengapa nama itu terdengar tidak asing bagiku?" Pada saat ini, seorang pemuda di dalam mobil tiba-tiba berkata, "Tuan Muda Diego, sepertinya aku pernah mendengarnya." Diego membeku sejenak, lalu dengan cepat menoleh untuk melihat pemuda yang duduk di belakangnya, dan bertanya dengan suara rendah, "Di mana kamu mendengar nama ini? Siapa Morgan ini?" Pemuda itu berkata dengan ragu-ragu, "Tuan Muda Diego, Arka dan Jeremy sepertinya pernah menyebut Morgan padamu terakhir kali. Sepertinya mereka memiliki beberapa konflik dengan Morgan." "Benar, orang yang disebut Jeremy sepertinya bernama Morgan juga." Diego berteriak cepat, lalu mengeluarkan ponselnya dan menghubungi nomor Jeremy. Setelah telepon berdering beberapa kali, Jeremy menjawab teleponnya, lalu berkata sambil tersenyum, "Kak Diego, ada perlu apa meneleponku?" Diego bertanya dengan suara rendah, "Jeremy, aku ingin bertanya, kamu memintaku menghabisi seseorang terakhir kali, apa orang itu bernama Morgan?" "Morgan Bahtiar," Jeremy menjawab. "Iya, namanya Morgan Bahtiar, ada apa?" Diego terus bertanya, "Apa Morgan ini mahasiswa Universitas Surabaya?" Nada suara Jeremy tampak makin terkejut. "Benar, Kak Diego, apa kamu datang ke kampus kami?" "Oke, aku paham," jawab Diego. Diego merasa agak malu ditampar oleh Morgan, jadi dia malu untuk terus berbicara dengan Jeremy. Oleh karena itu dia langsung menutup telepon. Pemuda di belakang Diego dengan cepat bertanya, "Tuan Muda Diego, apa yang dimaksud Jeremy memang Morgan yang itu?" "Benar, memang anak itu." Diego menggertakkan gigi dan mengangguk, lalu melanjutkan, "Dunia ini sangat kecil, Jeremy baru saja memberitahuku tentang anak ini, dan aku tidak menyangka akan bertemu dengannya. Bocah tengik ini benar-benar bosan hidup. Tunggu saja, aku akan menemukan kesempatan untuk menyelesaikan masalah dengan Morgan ini." Pemuda itu bertanya, "Tuan Muda Diego, lalu apa yang akan kamu lakukan?" "Morgan ini memiliki beberapa keterampilan, dan sepertinya ada hubungannya dengan keluarga Sandika, tetapi aku tidak tahu persis apa hubungannya. Kalau tidak,
Jeremy dan Arka tidak akan memintaku berurusan dengannya. Tapi jangan khawatir, tunggu sampai aku menyelidiki identitas asli anak ini. Belum terlambat untuk berurusan dengan anak ini di masa depan, kata Diego pelan. Di sisi lain, setelah Diego dan orang-orangnya pergi, ekspresi wajah Naresa jelas sangat lega. Dia berkata kepada Morgan, Ryan, dan yang lainnya dengan penuh semangat, terima kasih banyak atas apa yang baru saja kalian lakukan. Jika bukan karena kalian, orang-orang itu pasti tidak akan membiarkan kami pergi dengan mudah. Ryan memamerkan giginya dan tersenyum lebar, lalu berkata, kita semua teman sekampus, kami tidak akan mengabaikan hal seperti itu. Setelah ragu sejenak, Naresa bertanya kepada Ryan dengan lembut, hehe, ya, terima kasih. Oh iya, ngomong-ngomong, siapa namamu? Ryan dengan cepat menjawab, namaku Ryan, dia Morgan, dan ini Rayhan. Namaku Naresa, terima kasih atas bantuannya. Aku tidak menyangka kalian begitu baik. Naresa sempat melirik Morgan beberapa kali saat berbicara, karena dia tahu bahwa Morgan adalah anak laki-laki yang memperhatikan Intan di lapangan olahraga sebelumnya. Kemudian, Naresa menoleh dan membentak Intan, Intan, apa yang kamu lakukan? Kenapa diam saja? Mengapa kamu tidak berterima kasih kepada Morgan dan teman-temannya? Mereka sudah membantu kita. Cepat ucapkan terima kasih. Namun, setelah ragu-ragu sejenak, Intan menghampiri Morgan, dan bertanya kepada Morgan dengan suara rendah, kenapa barusan kamu memukul Diego? Semua orang membeku setelah mendengar kata-kata Intan. Bab 905 aku bisa mengatasinya. Tak ada yang menyangka setelah Morgan menyelamatkan Intan dan Naresa barusan, kalimat pertama yang diucapkan Intan kepada Morgan bukanlah terima kasih, melainkan bertanya pada Morgan mengapa dia memukul Diego dengan nada bodoh dan ekspresi bingung. Dalam sekejap, situasi menjadi canggung. Naresa tentu saja bingung kenapa Intan berkata demikian, dan dia segera bertanya untuk meminta penjelasan, Intan, apa yang kamu bicarakan? Morgan dan Ryan sudah berbaik hati membantu kita. Jika Morgan tidak memukul Diego, apa Diego dan orang-orang itu akan bersedia melepaskan kita begitu saja? Di sisi lain, Morgan merasa Intan menanyakan kalimat itu pada dirinya karena dia tidak ingin Morgan memukul Diego. Jadi dalam pikiran Morgan, mungkin Intan sedang bermain-main dengan Diego, dan bantuannya yang tiba-tiba dengan Ryan akan M.K. Permainan Intan. Morgan menatap Intan dengan senyum tak berdaya, lalu berkata dengan enteng, aku tidak tahu kalau kamu sebenarnya ingin pergi dengan Diego. Sepertinya kami terlalu ikut campur. Ryan, ayo pergi. Setelah mengatakan ini, Morgan berbalik dan berjalan ke depan. Saat ini, Ryan pun menyadari apa yang terjadi. Jejak ketidakberdayaan muncul di matanya, dan kemudian dia berkata dengan suara rendah, aku mendengar kamu berteriak minta tolong dan mengira kamu benar-benar membutuhkan bantuan. Aku tidak menyangka kamu melakukan sesuatu yang buruk untuk bersenang-senang. Mendengarkan kata-kata Ryan, Naresa berdiri di sana dengan ekspresi bingung di wajahnya. Tetapi setelah beberapa saat, dia sepertinya baru menyadari bahwa ada yang salah. Dia buru-buru berkata kepada Intan, Intan, jika kamu benar-benar ingin pergi dengan Diego, kenapa kamu tidak memberitahuku? Jika kamu bilang dari awal, aku tidak perlu terlalu mengkhawatirkanmu. Katakan padaku, apa yang terjadi sekarang? Morgan dan yang lainnya dengan murah hati menyelamatkan kita. Tapi sekarang, sepertinya kita adalah jalan yang tidak tahu berterima kasih. Aku benar-benar tidak tahu harus berkata apa tentangmu. Omong kosong apa yang kalian semua bicarakan di sini? Teriak Intan seraya mengerutkan kening, lalu menyusul Morgan dengan kakinya yang ramping dan indah, dan kembali berteriak, berhenti. Morgan menoleh ke arah Intan dan bertanya dengan lembut, ada apa lagi? Intan memandang Morgan dan berkata, pertama-tama, aku tidak berniat pergi dengan orang-orang itu. Aku tidak ada hubungannya dengan mereka. Morgan berkata dengan enteng, kamu tidak perlu menjelaskan hal ini kepadaku, urusanmu tidak ada hubungannya denganku. Intan tak menghiraukan ucapan Morgan, dan terus membentak Morgan, kedua, tadi saat aku tanya kenapa kamu memukul Diego, itu bukan karena aku marah kamu melakukannya, tapi karena aku khawatir kamu akan mendapat masalah. Morgan membeku sesaat, tatapan bingung melintas di matanya, mendapat masalah. Sepertinya kamu benar-benar tidak tahu siapa Diego. Intan menarik napas dalam-dalam, dan kembali berkata dengan suara rendah, biar ku beritahu, Diego ini bukan generasi kedua kaya biasa.
Ayahnya adalah pemimpin sekretaris komite partai provinsi, Bahran Celino. Jika kamu memukul Diego seperti itu, Diego pasti tidak akan melepaskanmu. Pada saat itu, apa yang akan dia lakukan untuk membalasmu? Bagaimana jika masalah menjadi serius dan pihak kampus langsung mengeluarkan kamu? Bahran Celino. Morgan tidak bisa menahan senyum tak berdaya setelah mendengar kata-kata Intan. Dia sedikit menggelengkan kepalanya, tidak tahu harus berkata apa. Morgan tidak menyangka bahwa Diego ternyata adalah anak Bahran, yaitu kakak dari Janita dan Janisa. Hanya saja Morgan bisa merasakan status Diego di keluarga Celino pasti jauh lebih tinggi dari Janita dan Janisa. Kalau tidak, sikap Diego tidak akan sesombong itu. Diego pasti dilahirkan oleh istri sah Bahran. Morgan menebak dengan benar. Bahran memang memiliki banyak anak di luar nikah, tetapi hanya Diego yang merupakan tuan muda yang sangat dihormati di keluarga Celino. Anak-anak haram lainnya tidak memiliki posisi setinggi Diego. Setelah Rian, Raihan, Ana, dan Naresa mendengar perkataan Intan, mereka semua tercengang, dan mereka berdiri di sana dalam keadaan linglung, dengan ekspresi yang sangat terkejut di wajah mereka. Tidak ada dari mereka yang mengira bahwa Diego akan memiliki latar belakang yang begitu hebat, dan dia adalah putra dari pemimpin sekretaris komite partai provinsi. Seseorang dengan jabatan pemimpin sekretaris komite partai provinsi benar-benar tidak bisa dibayangkan oleh orang biasa seperti mereka, dan orang seperti itu jelas bukan seseorang yang bisa mereka provokasi. Saat ini, mereka akhirnya mengerti mengapa Intan bertanya kepada Morgan seperti itu. Intan jelas juga mengkhawatirkan Morgan. Dia khawatir tamparan Morgan akan membawa masalah besar baginya. Meskipun Rian dan Raihan tahu bahwa Morgan adalah generasi kedua yang kaya, bahkan sangat kaya, mereka juga tahu bahwa sekaya apapun Morgan, dia tidak bisa berurusan dengan orang seperti Bahran. Untuk sesaat, ekspresi di wajah kedua pemuda itu menjadi muram. Intan kemudian berkata kepada Morgan dengan cemas, "Kamu baru saja menyelamatkanku, dan aku sangat berterima kasih. Akan tetapi aku juga sangat khawatir sekarang, kamu baru saja menamparkan Diego. Diego akan membalas nanti. Orang-orang seperti Diego bukanlah sesuatu yang bisa diprovokasi oleh orang biasa seperti kita." Namun, setelah ragu-ragu sejenak, Morgan berkata dengan ringan, "Kalau aku berani memukulnya, artinya, aku tidak takut jika dia akan balas dendam. Tenang saja, kamu tidak perlu khawatir dengan urusanku. Aku bisa mengatasinya sendiri." Intan mengerutkan kening dan bertanya pada Morgan, "Tapi kejadian ini semua karena aku, bagaimana mungkin kamu memintaku untuk tidak khawatir?" Morgan menatap Intan dan bertanya langsung, "Lalu apa gunanya mengkhawatirkanku sekarang? Bisakah kamu membantuku menyelesaikan masalah ini?" Mendengar ucapan Morgan, Intan langsung membeku. Rasa malu melintas di matanya yang indah, dan dia tidak tahu bagaimana menjawab kata-kata Morgan untuk sementara waktu. Morgan benar, meski Intan sangat mengkhawatirkan Morgan sekarang, tetapi apa yang bisa dia lakukan untuk menyelesaikan masalah? Kondisi keluarga Intan memang baik-baik saja dan cukup kaya. Bahkan, di mata orang biasa, Intan masih bisa dibilang gadis sempurna dengan kulit putih, kaya, dan cantik yang bisa membuat pria yang melihatnya tertarik padanya. Banyak orang akan menghormati Intan karena status keluarganya, dan mengagumi Intan karena kecantikannya. Akan tetapi jika dibandingkan dengan keluarga Celino, maka latar belakang Intan tidak layak disebutkan. Morgan menatap Intan dan berkata dengan enteng, "Karena kamu tidak bisa membantuku menyelesaikan masalah ini, biar aku yang menanganinya sendiri." Tiba-tiba Intan merasa lemas. Dia menyalahkan dirinya sendiri dan berkata kepada Morgan, "Bagaimana kamu bisa menanganinya sendiri? Kamu hanya seorang mahasiswa biasa, dan aku benar-benar tidak ingin kamu mengalami hal buruk karena masalah ini." Setelah mendengar ucapan Intan yang menganggapnya mahasiswa biasa, nada suara Morgan menjadi sedikit kesal. "Sudah kubilang, kalau aku berani memukul orang ini, maka aku pasti bisa menangani masalah ini dengan baik." Setelah mendengar ucapan Morgan, Intan mau tak mau perlahan menatap Morgan. Jejak ketidakberdayaan melintas di matanya yang indah, tetapi dia tidak tahu harus berbuat apa. Bab 906 terlalu optimis. Namun, tepat pada saat ini, Rian tiba-tiba melangkah maju, dan berkata kepada Intan sambil tersenyum, Nona, kalau Morgan bilang dia bisa menangani masalah ini dengan baik, maka menurutku Morgan pasti bisa menanganinya dengan baik, jadi kamu tidak perlu khawatir tentang Morgan." Intan mendongak perlahan ke arah Morgan.
Dia merasa saat ini Morgan hanya berusaha mempertahankan harga diri di depannya. Jika orang normal mengetahui identitas Diego, dia pasti sudah ketakutan sekarang. Intan tak ingin mempersulit Morgan, dan memilih untuk tak banyak bicara. Akan tetapi, dia sudah mulai merencanakan bagaimana membantu Morgan agar nanti bisa lepas dari cengkeraman Diego. Setelah Morgan melihat Intan terdiam, dia bertanya kepada Intan dengan lembut, apa ada hal lain yang ingin kamu katakan? Kalau tidak ada lagi, kami akan pergi dulu. Melihat Morgan dan yang lainnya hendak pergi, Naresa buru-buru berteriak, Morgan, Ryan, kalian berdua baru saja menyelamatkan kami berdua, dan sekarang sudah saatnya makan malam, bagaimana kalau aku dan Intan mentraktir kalian makan malam? Anggap saja sebagai ucapan terima kasih. Morgan membuka mulutnya, berencana untuk menolak Naresa. Namun, sebelum Morgan sempat mengucapkan kata-kata, Ryan mengiyakan dengan semangat, baiklah, kebetulan kami tadi juga mau pergi makan, tapi kamu tidak perlu mentraktir kami. Morgan yang mentraktir kita, dia punya banyak uang, ayo kita pergi makan bersama. Morgan melirik ke arah Ryan, dia tahu Ryan sepertinya tertarik dengan Naresa. Meski Naresa tidak secantik Intan yang ada di sampingnya dalam hal sosok dan penampilan, Naresa masih bisa dibilang cantik, dan kepribadiannya juga sangat cocok dengan Ryan. Morgan juga merasa gadis ini cukup baik, dan jika Ryan benar-benar bisa menjalin hubungan dengan Naresa, maka bisa dianggap Ryan telah keluar dari bayang-bayang Melinda. Lagi pula, gadis seperti Melinda yang hanya melihat dompet pria tidak cocok dengan pria seperti Ryan yang sangat polos dan tulus dalam melakukan apapun. Setelah Morgan memahami maksud Ryan, tentu saja dia tidak banyak bicara. Bagaimanapun Ryan adalah teman baiknya, dan sebagai teman baik, Morgan akan selalu mendukung hal yang membuat teman baiknya bahagia. Mendengar perkataan Ryan, Naresa bertanya pada Intan dengan sangat gembira, oh, tidak. Kita yang seharusnya mentraktir kalian makan kali ini. Bukan begitu, Intan, kami berutang pada kalian, jadi kami tentu saja harus membalas budi. Intan saat itu masih memikirkan kejadian Morgan memukul Diego tadi, dan begitu mendengar perkataan sahabatnya, dia tertegun sejenak, lalu mengangguk dengan cepat, dan berkata, benar, masalah yang terjadi hari ini karena aku, jadi aku yang akan mentraktir kalian makan malam ini. Sudah. Kita bahkan belum makan, nanti kita bicarakan lagi siapa yang membayarnya setelah makan, ayo cepat cari restoran dan makan, aku sangat lapar. Teriak Ryan sembarangan, lalu berjalan lurus ke depan. Mendengar ini, Morgan dan yang lainnya hanya mengangguk dan mengikuti di belakang Ryan. Mungkin karena jumlah orang yang banyak, Morgan dan yang lainnya tidak memilih untuk makan di restoran barat, tetapi memilih restoran hotpot untuk makan malam bersama. Makanan hotpot adalah makanan yang cocok untuk dimakan bersama-sama. Selama makan malam, semua orang saling memperkenalkan diri dengan lebih akrab. Mungkin karena mereka seumuran, jadi Ryan, Anna, dan Rayhan punya banyak topik yang sama dengan Naresa untuk dibicarakan. Hal ini membuat suasana makan malam tersebut menjadi sangat hangat. Namun, Morgan dapat melihat bahwa Intan sedang kalut dalam pikirannya sendiri. Dia linglung saat makan, mungkin masih khawatir tentang Morgan yang memukuli Diego. Setelah makan, semua orang meninggalkan restoran hotpot. Ryan berinisiatif untuk mengantar Naresa pulang, dan Naresa tentu saja setuju dan sangat senang. Fakta bahwa Ryan berinisiatif membantu Naresa barusan membuat Naresa terharu. Oleh karena itu, kesan baik Naresa terhadap Ryan pun kian meningkat. Sementara Rayhan maupun Anna tinggal di asrama kampus, jadi mereka pulang sendiri. Akhirnya hanya tersisa Morgan dan Intan. Setelah Morgan ragu-ragu sejenak, dia kemudian berkata dengan lembut kepada Intan, sebaiknya aku mengantarmu pulang, karena tidak aman bagimu untuk pulang sendiri. Bagaimanapun kamu seorang gadis, bagaimana jika Diego dan orang-orang itu datang lagi untuk mengganggumu? Mendengar perkataan Morgan, sorot mata Intan menunjukkan ketidakberdayaan. Dia sendiri mengkhawatirkan keselamatan Morgan, dan sekarang Morgan mengkhawatirkan dirinya. Meski berpikir begitu dalam hati, Intan tetap mengangguk, dan menjawab, oke. Morgan kemudian mengulurkan tangan dan menghentikan taksi. Setelah berada di dalam taksi, Intan memberitahu supir taksi lokasi rumahnya, dan taksi pun langsung melaju ke rumah Intan. Morgan dan Intan tidak terlalu akrab satu sama lain, sehingga keduanya tidak berinisiatif untuk berbicara. Intan menyaksikan pemandangan di luar jendela mobil dari awal sampai akhir,
tidak tahu apa yang dia pikirkan. Di dalam hatinya, hampir setengah jam kemudian, mobil berhenti di depan sebuah villa. Meski villanya tidak terlalu besar, diperkirakan luasnya 3 hingga 400 meter persegi, dan harganya pasti tidak murah. Morgan bisa merasakan kondisi rumah Intan pasti bagus. Setelah turun dari mobil, Intan berkata dengan lembut kepada Morgan, "Morgan, ini rumahku. Terima kasih banyak telah membantuku hari ini dan mengantarku pulang. Jangan terlalu sopan, ini hanya masalah kecil." Balas Morgan sambil tersenyum, lalu berbalik, dan berencana masuk kembali ke taksi untuk pergi. Namun saat itu, Intan tiba-tiba berteriak pada Morgan, "Morgan, bisakah kamu menunggu sebentar?" Morgan hanya bisa terdiam sejenak setelah mendengar perkataan Intan. Kemudian dia menoleh ke arah Intan, dan bertanya, "Ada apa lagi?" Orang-orang seperti Diego benar-benar tidak mudah untuk dihadapi. Kamu tidak bisa menganggap remeh Diego. Sebaiknya kamu lebih berhati-hati nanti. Aku akan menjelaskan ini kepada orang tuaku dan mencari tahu apakah aku dapat membantumu nanti. Ucap Intan. Morgan tersenyum tak berdaya setelah mendengar kata-kata Intan. Dia tidak menyangka Intan masih mengkhawatirkan dirinya sekarang. Sebenarnya, Morgan merasa Intan sangat baik hati. Kalau tidak, dia pasti tidak akan mau terus ikut campur dalam urusan ini. Morgan lalu berkata kepada Intan dengan nada yang sangat tenang, "Jangan khawatir, Diego tidak bisa berbuat apa-apa padaku." Setelah Intan melihat Morgan masih begitu percaya diri, ekspresi wajahnya makin tidak berdaya. Kemudian dia berkata dengan suara rendah, "Morgan, kamu terlalu optimis tentang banyak hal. Aku pernah mendengar dari temanku bahwa Diego selalu melanggar hukum karena hubungan ayahnya. Terakhir kali seseorang menyinggung perasaannya, dia benar-benar mematahkan kakinya, akan tetapi tidak ada yang bisa mengendalikan masalah ini. Pada akhirnya, Diego hanya kehilangan sejumlah uang dan masalah itu dianggap selesai." Morgan tersenyum tipis, dan bertanya dengan tenang, "Hehe, kalau begitu, terus kenapa?" Setelah Intan melihat Morgan masih begitu acuh tak acuh, ekspresi wajahnya tampak makin cemas. "Aku tahu kamu sangat ahli dalam hal bela diri, tapi Diego benar-benar tidak mudah untuk disinggung." Bab 907 mengundang sponsor. Melihat betapa cemasnya Intan, Morgan tak kuasa menahan senyum. Kemudian dia bertanya kepada Intan dengan lembut, "Ngomong-ngomong, bagaimana kamu bisa mengenal Diego?" Intan berkata kepada Morgan dengan nada yang sangat tidak berdaya, "Sebenarnya aku tidak kenal Diego. Saat aku pergi ke pesta ulang tahun teman beberapa hari yang lalu, Diego ada di sana dan melihatku. Setelah aku mengetahui identitasnya, aku hanya bersikap sopan padanya dan mengobrol santai, lalu dia mulai menggangguku dengan tak tahu malu. Awalnya aku tidak terlalu memperhatikannya, tapi dia terus meneleponku dan mengirimiku pesan. Aku tidak ingin menyinggung orang seperti dia. Awalnya, aku dengan enggan meladeni, tetapi sikapnya justru makin buruk." Setelah Morgan ragu-ragu sejenak, dia bertanya kepada Intan dengan lembut, "Kalau begitu, apa kamu menyukainya? Apa kamu bercanda? Bagaimana mungkin aku menyukai seseorang seperti Diego? Aku sudah mendengar dari temanku tentang Diego. Dia hanya orang yang sering mempermainkan perasaan orang lain," teriak Intan dengan cepat, lalu melanjutkan, "Diego meneleponku kemarin. Aku pikir jika terus seperti ini, itu hanya akan membuat Diego bertindak terlalu jauh. Jadi, aku menjelaskan kepada Diego dan mengatakan kepadanya untuk tidak menggangguku lagi di masa depan. Mungkin apa yang aku katakan itu membuatnya marah, dan dia benar-benar datang ke kampus untuk mencariku hari ini. Jika tadi aku tidak bertemu kamu, aku tidak tahu harus berbuat apa." Morgan melihat ke arah Intan, dan berkata dengan tenang, "Kamu tidak perlu khawatir tentang urusanku. Diego ini mungkin sangat menakutkan di matamu, tapi dia bukan apa-apa di mataku. Jika Diego datang untuk mengganggumu di masa depan, kamu bisa langsung meneleponku, aku akan menanganinya untukmu." Jejak ketidakberdayaan seketika muncul di mata Intan setelah mendengar kata-kata Morgan barusan. Dia menarik napas dalam-dalam dan tidak tahu harus berkata apa. Saat ini, Intan benar-benar tidak tahu dari mana datangnya rasa percaya diri Morgan. Ayah Diego, Bahran, adalah pemimpin sekretaris komite partai provinsi. Jabatan besar pada level ini benar-benar di luar imajinasi orang biasa. Bahkan jika Diego membunuh seseorang sekalipun, dia pasti masih bisa lolos. Jika Morgan menentang orang seperti itu, apa bedanya dengan mencari kematian?
Sesaat kemudian, Morgan berkata kepada Intan, malam sudah larut, kamu harus pulang dan istirahat lebih awal. Intan ragu-ragu sejenak, dan berinisiatif mengundang Morgan. Aku sudah sampai di depan pintu rumahku, kenapa kamu tidak masuk dan duduk dulu sebentar? Setelah berpikir sejenak, Morgan menggelengkan kepalanya dan menolak, tidak usah, terima kasih. Orang tuamu pasti ada di rumah pada jam selarut ini, jika aku ikut denganmu, mereka pasti akan salah paham. Oke, baiklah. Intan merasa ucapan Morgan masuk akal, jadi dia tidak terus memaksa Morgan untuk bersedia mampir ke rumahnya, melainkan mengeluarkan ponselnya dan berkata lembut kepada Morgan, Morgan, beritahu aku nomor ponselmu. Oke, Morgan mengangguk dan memberikan nomor ponselnya kepada Intan. Intan berinisiatif menelepon Morgan, dan berkata, Morgan, ini nomor ponselku. Jika ada yang mengganggumu, ingatlah untuk segera meneleponku. Mengerti. Aku mengerti. Morgan menatap Intan dan menyetujui tanpa daya, lalu berbalik dan berjalan ke pinggir jalan. Intan menatap punggung Morgan dengan tatapan khawatir. Setelah menarik napas dalam-dalam, dia pun berbalik dan melangkah ke dalam rumah. Setelah Morgan mengantar Intan pulang, dia naik taksi dan langsung kembali ke Imperial Villa nomor 1. Di mata orang-orang seperti Intan, Diego mungkin adalah sosok yang tidak bisa disinggung. Tetapi nyatanya, Diego bukanlah apa-apa di mata Morgan. Apalagi ayah Diego, Bahran, yang bahkan tega memperlakukan kedua putrinya seperti barang dan diberikan kepada Morgan sebagai hadiah untuk sekadar menyenangkan Morgan. Oleh karena itu, Morgan tidak terlalu memikirkan hal tersebut. Dia langsung berbaring di tempat tidur dan beristirahat. Sekitar pukul 8 pagi keesokan harinya, Morgan datang lagi ke kampus. Karena besok adalah hari dimulainya acara olahraga, maka semua kelas di kampus diliburkan. Mahasiswa yang berpartisipasi dalam program akan pergi ke lapangan olahraga untuk pelatihan, sedangkan mahasiswa yang tidak berpartisipasi dalam program akan mulai mengatur lapangan olahraga. Kampus menyiapkan tempat untuk setiap kelas, dan tempat ini adalah base camp dari setiap kelas. Morgan sendiri mengikuti 4 program, jadi tentu saja dia tidak perlu mengatur lapangan olahraga, melainkan berlatih bersama para mahasiswa lain yang nantinya juga akan berpartisipasi. Namun Morgan sepertinya tidak terlalu tertarik dengan pelatihan semacam ini. Lagi pula, kekuatan Morgan sangat tidak normal sekarang. Sejak minum pil pengendali jiwa, dia tidak lagi seperti manusia lain pada umumnya. Meskipun dia tidak berlatih, tidak masalah jika dia ingin mendapatkan posisi peringkat yang sedikit lebih baik. Sementara Ryan dan Rayhan berbeda. Mungkin karena saat rapat kelas diadakan, kata-kata orang-orang di kelas itu mengganggu mereka, jadi mereka pun harus berlatih dengan sangat keras. Sebelumnya, kedua orang ini hanya berpartisipasi dalam acara olahraga dengan pikiran untuk bersenang-senang dan sebagai perwakilan kelas mereka saja, tetapi kini keduanya merasa jika mereka benar-benar menempati posisi terakhir, itu akan sangat memalukan. Jadi mereka berdua mulai berlatih dengan bersungguh-sungguh. Anna sepertinya sedikit khawatir dengan keadaan Morgan, jadi dia berlari ke samping Ryan dan bertanya pada Ryan dengan suara rendah, Ryan, kenapa Morgan tidak berlatih? Dia sudah mengikuti begitu banyak acara sendirian, apa dia akan baik-baik saja saat itu? Bisakah dia benar-benar melakukannya nanti? Ryan baru saja menyelesaikan lari 5.000 meter saat ini, jadi dia menjawab dengan terengah-engah, Hufet, sebenarnya aku juga tidak tahu apa yang dipikirkan Morgan. Acara olahraga akan dilaksanakan besok, dan dia akan mengikuti 4 program. Bisa-bisanya dia masih bersantai. Anna kemudian berkata dengan lembut, sebenarnya, aku tidak peduli dengan nilai. Aku hanya khawatir jika Morgan benar-benar mendapat nilai paling bawah besok, dan para mahasiswa di kelas itu pasti akan menertawakan Morgan. Ryan menoleh untuk melirik posisi Morgan. Ekspresi wajahnya juga tampak sedikit khawatir, dia tidak tahu harus berkata apa untuk sementara waktu. Anna menatap Ryan dan terus bertanya, belum lagi masalah sponsor. Morgan belum mencari sponsor hari ini atau kemarin. Apakah dia benar-benar bisa mengundang sponsor yang cocok besok? Namun, Ryan tak kuasa menahan senyum setelah mendengar perkataan Anna. Dia lalu berkata dengan lembut, Anna, aku memang tidak tahu apa Morgan dapat mencapai hasil yang baik dalam acara olahraga besok atau tidak, tetapi untuk masalah sponsor, aku rasa itu adalah hal yang mudah bagi Morgan. Jadi kamu tidak perlu khawatir tentang itu. Besok dia pasti bisa mengundang sponsor yang sesuai dengan peraturan kampus. Anna menatap Ryan,
dan ada sedikit kebingungan muncul di matanya yang indah. Lalu dia bertanya dengan curiga, "Bagaimana kamu tahu?" Ryan menyadari bahwa dia sepertinya mengatakan sesuatu yang salah, jadi dia dengan cepat berkata, "Anna, Morgan bertemu banyak bos kaya dan besar saat dia bekerja. Jadi jika dia memanggil beberapa sponsor, pasti tidak ada masalah." "Oh, jadi begitu." Anna yang polos dan berpikiran sederhana hanya mengangguk ringan, dan tidak mengatakan apa-apa lagi. Bab 908 Marlon Sugandi. Sementara semua mahasiswa aktif mempersiapkan pelatihan untuk acara olahraga, Morgan bersantai sendirian di lapangan olahraga. Sebenarnya Morgan jelas lebih mengenal lapangan olahraga di Universitas Surabaya dibanding mahasiswa lainnya. Alasannya tentu saja sangat sederhana, yakni karena Morgan sebelumnya sering mengambil botol bekas di lapangan olahraga tersebut. Hampir setiap hari dia berjalan mengelilingi lapangan hingga beberapa putaran untuk mengumpulkan sampah botol bekas. Di mata mahasiswa biasa lainnya, mengambil botol air mineral bekas merupakan hal yang sangat memalukan. Mereka semua bahkan berpikir bahwa betapapun miskinnya seorang mahasiswa, mahasiswa tersebut tidak akan mau memungut sampah botol bekas. Namun para mahasiswa tersebut sama sekali tidak mengetahui bahwa Morgan bisa mendapatkan penghasilan lebih dari 2 juta sebulan hanya dengan memungut botol plastik bekas minuman. Uang sebesar itu sudah bisa dikatakan cukup untuk biaya hidup seorang mahasiswa biasa. Meskipun mahasiswa lain meremehkan pekerjaan seperti itu, Morgan tetap merasa senang karena setidaknya dia bisa mendapatkan uang dari hasil kerja kerasnya sendiri, dan hal tersebut sama sekali bukan merupakan sesuatu yang memalukan. Sebaliknya, justru para mahasiswa yang hanya bisa mengandalkan orang tua mereka untuk mendapatkan uang dan menghambur-hamburkannya, jauh lebih memalukan. Jadi, tidak ada satupun dari seluruh mahasiswa yang ada di lingkungan kampus Universitas Surabaya, yang berhak atau pantas menghina Morgan hanya karena pekerjaannya. Selain mendapatkan penghasilan lebih dari 2 juta dengan mengambil botol bekas di siang hari, Morgan pun masih bisa mendapatkan tambahan penghasilan lebih dari 2 juta dengan bekerja paruh waktu di bar sepulang kuliah. Jadi, penghasilan Morgan dalam sebulan rata-rata bisa mencapai hampir 5 juta. Akan tetapi karena sebagian besar uang yang Morgan peroleh tersebut dihabiskan untuk Vivi, maka Morgan pun menjadi terlihat sangat miskin. Jika Morgan tidak mengeluarkan uang untuk Vivi, Morgan tentu tidak akan terlalu sengsara. Setelah Morgan berjalan-jalan di sekitar lapangan olahraga, dia menyadari bahwa masih banyak mahasiswa yang suka melempar botol ke tanah setelah latihan. Meskipun Morgan sebenarnya sudah tidak perlu lagi mengambil botol-botol tersebut, ketika dia melihat perilaku seperti itu, dia pun spontan membungkuk untuk mengambil botol-botol bekas itu di tanah. Namun, tepat ketika Morgan membungkuk, sebuah suara terdengar di belakang Morgan, "Ya ampun, Morgan, apa kamu masih mengambil botol? Kupikir kamu sudah tidak lagi mengambil botol." Morgan seketika menghentikan tindakannya setelah mendengar suara itu, dan kemudian melirik ke arah belakang. Saat ini, ada 3 pemuda dan 2 gadis tengah berdiri di belakang Morgan. Di antara mereka terlihat seorang pemuda jangkung dan tampan yang sedang berbicara, sementara sisanya menatap Morgan dengan sorot mata menghina. Morgan memandangi pemuda itu dari atas ke bawah. Dia tentu saja mengenal pemuda tersebut. Pemuda itu bernama Marlon Sugandi. Dia berada di jurusan yang sama dengan Morgan dan merupakan ketua kelas di kelasnya. Keluarga Marlon cukup kaya dan dia pun memiliki wajah yang terbilang tampan. Selain itu, Marlon juga merupakan wakil ketua himpunan mahasiswa, jadi tentu saja dia sangat terkenal di kampus. Bahkan tidak menutup kemungkinan Marlon bisa menjadi ketua himpunan mahasiswa setelah mencapai tahun terakhirnya. Saat itu, Marlon memiliki hubungan yang sangat baik dengan Kaisen, sehingga dia tentu saja tahu siapa Morgan. Saat Kaisen menggertak Morgan, Marlon juga ikut mempermalukannya. Setelah Kaisen berhenti kuliah, dan Morgan juga mulai jarang datang ke kampus, peluang Morgan untuk bertemu Marlon pun jauh lebih kecil. Morgan melirik Marlon dengan malas dan tidak mengatakan apa-apa. Kemudian dia berbalik, dan mengambil botol air mineral, lalu berjalan ke arah tempat sampah. Ketika Marlon melihat Morgan pergi begitu saja, dia segera menghentikan Morgan, lalu bertanya kepada Morgan dengan nada menghina, "Morgan, aku baru saja berbicara denganmu, apa kamu tidak mendengar?" Morgan membuang botol air mineral yang ada di tangannya ke tempat sampah dengan santai, dan bertanya dengan acuh tak acuh, "Apa kamu punya urusan denganku? Sialan, kamu berani bicara sombong padaku sekarang, hah?"
Apa menurutmu tidak ada yang bisa mengganggumu lagi hanya karena Kaisen sudah pergi? Ucap Marlon dengan ekspresi wajah yang terlihat marah. Marlon tidak pernah menyangka Morgan yang dulu begitu lemah akan berbicara dengannya dengan nada berani seperti itu. Morgan yang sekarang bukan lagi Morgan yang dulu. Sebelumnya, jika Morgan bertemu Marlon, dia akan berusaha menghindari konflik dengan orang seperti ini. Akan tetapi sekarang sudah berbeda. Setelah Morgan berhubungan dengan lebih banyak orang dan mengalami banyak hal, kepribadiannya pun berangsur-angsur berubah. Sederhananya, Morgan telah membentuk semacam kesombongan dan sikap melawan dalam karakternya. Morgan pun memperingatkan Marlon dengan ringan, "Aku bertanya apa kamu punya urusan denganku? Jika tidak, tolong minggir. Aku sedang tidak ingin berbicara omong kosong dengan orang-orang sepertimu. Apa kamu mendengarku?" Saat ini, Morgan tidak ingin membuang waktu untuk orang seperti Marlon. Akan tetapi jika Marlon terus mengganggunya, Morgan mungkin tidak akan segan untuk menamparkan pemuda sombong itu. Jangankan seorang Marlon yang bukan siapa-siapa, bahkan pria seperti Diego saja Morgan memandang rendah dan sama sekali tidak peduli dengan identitasnya. Sebelum Marlon bicara, pemuda di belakang Marlon pun berteriak pada Morgan dengan mata melotot, "Hei, Morgan, kamu sok sekali sekarang. Beraninya kamu berbicara pada Kak Marlon dengan nada seperti itu, apa kamu sudah bosan hidup?" Bosan hidup, Morgan hanya bisa mencibir ketika mendengar kata-kata pemuda itu, lalu berkata dengan enteng, "Bukannya kamu yang bosan hidup?" Seketika ada kilatan amarah di mata teman Marlon setelah mendengar ucapan Morgan. Dia bergegas menuju posisi Morgan sambil menggertakkan giginya dan berkata, "Dasar pemulung, kalau hari ini aku tidak memberimu pelajaran, kamu mungkin akan berpikir Universitas Surabaya itu milikmu." Di mata orang-orang seperti Marlon, Morgan hanyalah orang yang miskin, dan mereka sama sekali tidak menganggap serius segala ucapan Morgan. Karena itulah mereka berani menyerang Morgan. Sebaliknya, Morgan berdiri di sana dengan wajah tenang, dan sama sekali tidak berniat menghindarinya. Lagi pula, jika Marlon dan teman-temannya benar-benar berencana melakukan sesuatu pada Morgan, Morgan sama sekali tidak gentar. Dia bahkan menganggap hal itu sebagai kesempatan untuk memberi pelajaran pada Marlon dan yang lainnya, sekaligus menyelesaikan masalah sebelumnya dengan Marlon. Morgan bukanlah orang yang berpikiran sempit. Sebaliknya, setelah Morgan mewarisi harta Chandra Wiwangsa, dia tidak pernah berpikir untuk membalas dendam pada siapapun. Meskipun pada awalnya banyak orang yang menindas dan mempermalukan dirinya, Morgan tidak memiliki pemikiran untuk membalas dendam pada mereka semua. Lagi pula Morgan juga tidak ingin membuang waktu untuk orang-orang seperti mereka. Namun, tepat saat teman-teman Marlon hendak menyerang Morgan, sebuah suara lembut tiba-tiba terdengar dari arah belakang Morgan. "Morgan!" Setelah mendengar suara ini, Morgan hanya bisa membeku sesaat. Kemudian dia menoleh ke belakang perlahan. Saat ini, seorang gadis cantik mengenakan t-shirt hitam, celana pendek denim putih, ditambah kaki ramping dan jenjang yang mengenakan sepatu kets putih sedang berjalan dengan cepat menghampiri Morgan. Gadis cantik tersebut tidak lain adalah Intan. Marlon pun tanpa sadar melihat ke posisi Intan. Setelah tertegun sejenak, dia segera berlari ke samping Intan, dan berkata sambil tersenyum, "Kak Intan, kenapa kamu di sini?" Bab 909 tidak seperti dulu lagi. Intan pun kaget saat melihat Marlon. Kemudian dia mengerutkan kening dan bertanya kepada Marlon dengan lembut, "Marlon, apa yang kamu lakukan di sini?" Marlon dengan cepat menjelaskan, "Hehe, hanya main-main saja, Kak Intan. Aku baru saja bertemu teman lamaku, jadi aku ngobrol sebentar sama dia." Mendengar percakapan antara Marlon dan Intan, Morgan menyipitkan mata dan melirik ke arah Marlon. Ada sedikit kebingungan muncul di matanya. Dia tidak mengerti bagaimana bisa Marlon mengenal Intan, dan mengapa Marlon berbicara kepada Intan dengan sangat sopan. "Oh, jadi begitu," ucap Intan seraya menatap Marlon dan sedikit mengangguk, tetapi tidak melanjutkan pembicaraannya dengan Marlon. Sebaliknya, dia berjalan ke sisi Morgan dengan kaki rampingnya yang indah, dan bertanya kepada Morgan dengan lembut, "Morgan, apa yang kamu lakukan di sini? Apa kamu tidak berlatih?" Morgan menjawab dengan acuh tak acuh, "Aku sedang berjalan-jalan, tetapi barusan ada beberapa orang yang ingin menggangguku." Setelah mendengar apa yang dikatakan Morgan, Intan menyadari apa yang terjadi. Dia menoleh untuk melihat posisi Marlon, dan bertanya pada Marlon dengan suara rendah, "Marlon, apa kamu mencari masalah dengan Morgan barusan?" "Kak Intan,
Apa yang kamu bicarakan? Aku berteman dengan Morgan, dan aku hanya bercanda dengannya. Aku tidak melakukan apapun padanya, kami hanya mengobrol, kilah Marlon dengan cepat. Dia berusaha menjelaskan sambil tersenyum, lalu menoleh ke arah Morgan dan bertanya, Morgan, apa maksudmu? Memangnya apa yang aku lakukan padamu? Morgan menjawab dengan ringan, bukankah kamu baru saja mengatakan bahwa kamu ingin memberiku pelajaran? Bagaimana kamu akan mengajariku? Kamu, Marlon memandang Morgan dengan ekspresi kesal di wajahnya. Dia menggertakkan giginya dan tidak tahu harus berkata apa. Intan pun mengerti apa yang sedang terjadi. Dia menoleh dan menatap Marlon dengan mata melotot dan berteriak, cukup, Marlon. Berhenti bicara. Dengar ya, kamu jangan pernah ganggu Morgan lagi lain kali, mengerti? Marlon menjawab dengan suara rendah, aku mengerti, Kak Intan. Intan tidak mau membuang waktu dengan orang seperti Marlon, dan dia langsung berkata pada Morgan. Morgan, ayo pergi dari sini. Morgan melirik Marlon dengan enteng, tidak banyak bicara, dan langsung mengikuti Intan berjalan ke depan. Marlon dan teman-temannya hanya bisa memandangi punggung Morgan. Ekspresi wajah mereka tampak sangat terkejut dan bingung. Salah satu pemuda itu kemudian bertanya dengan suara rendah, Kak Marlon, kok Morgan yang miskin itu bisa kenal Kak Intan? Sejak kapan dia mengenal Kak Intan? Marlon menggertakkan giginya dan menjawab dengan suara rendah, aku juga tidak tahu. Pantas saja anak itu sombong sekali tadi. Ternyata karena Kak Intan ada di belakangnya dan membantu anak gembel itu. Tunggu saja, aku akan memberi Morgan pelajaran begitu aku mendapat kesempatan nanti. Kalau tidak, dia pasti akan terus bersikap sok di kampus ini. Di sisi lain, setelah Morgan dan Intan pergi, mereka langsung menuju lapangan lompat tinggi. Intan bertanya pada Morgan dengan lembut, Morgan, ada konflik apa sebenarnya antara kamu dengan Marlon? Morgan menjawab dengan acuh tak acuh, tidak ada konflik. Mereka hanya berpikir bahwa aku mudah untuk ditindas, jadi mereka ingin menggertakku. Kamu mudah ditindas. Intan menatap Morgan, dengan sorot mata penuh tanda tanya. Seseorang yang berani memukul Diego di depan umum bisa mengatakan bahwa dirinya mudah ditindas. Bukankah ini pasti sebuah lelucon yang sama sekali tidak lucu? Morgan kembali menjawab dengan suara lembut, aku sekarang memang tidak mudah ditindas, tetapi siapapun tentu masih bisa menggertakku seperti sebelumnya. Intan mengedipkan mata besarnya yang indah, dan bertanya pada Morgan dengan nada bingung, apa maksudmu? Morgan menatap Intan dan bertanya, ada anak laki-laki di kampus kita yang sering mengambil botol-botol bekas minuman. Siapapun yang melihat anak laki-laki itu pasti akan mengejeknya. Siapapun bisa saja menggertaknya. Apa kamu tidak tahu siapa dia? Aku pernah mendengar tentang anak laki-laki yang kamu sebutkan itu. Ya, memang ada anak laki-laki yang suka mengambil botol-botol bekas minuman di kampus. Intan sedikit mengangguk, lalu melanjutkan, tapi kupikir semua orang tidak berhak untuk menertawakan anak laki-laki ini. Lagi pula, anak laki-laki ini mandiri. Meskipun apa yang dia lakukan agak konyol, bagaimanapun juga, dia tidak melanggar hukum. Dia bahkan bisa mengandalkan dirinya sendiri dan bekerja keras untuk bisa membayar uang kuliahnya. Mengapa mereka menertawakan orang seperti ini? Morgan hanya bisa terdiam sejenak setelah mendengar perkataan Intan. Kemudian dia menoleh untuk melihat Intan, dan berkata dengan lembut, anak laki-laki yang baru saja aku sebutkan tadi itu adalah aku. Apa? Anak laki-laki itu adalah kamu. Intan tertegun saat mendengar ucapan Morgan, ekspresi wajahnya terlihat sangat terkejut. Kemudian dia bertanya dengan suara rendah, tidak mungkin. Aku yakin itu bukan kamu. Menurutku kamu tidak terlihat seperti orang yang perlu mengambil botol-botol bekas untuk mendapatkan uang. Morgan berkata perlahan, sekarang aku memang tidak perlu lagi mengambil botol-botol itu, tapi dulu aku memang perlu mengambil botol-botol bekas itu untuk mencari nafkah. Kalian semua memiliki orang tua untuk menghidupi kalian, tapi aku tidak. Aku sebatang kara dan hanya bisa hidup dengan usahaku sendiri. Karena aku harus kuliah di siang hari, jadi aku tidak bisa bekerja. Itu sebabnya aku mengambil botol-botol bekas di lapangan agar tetap bisa mendapatkan penghasilan. Oh, jadi begitu, sahut Intan, setelah Intan mengetahui pengalaman hidup Morgan sebelumnya. Tiba-tiba dia merasa sedikit kasihan pada Morgan di dalam hatinya. Morgan melihat ke arah Intan dan melanjutkan, sebelumnya, ketika orang-orang itu menggertakku, mereka tidak membutuhkan alasan sama sekali,
karena mereka semua tahu bahwa aku tidak akan berani melawan atau berbicara pada mereka. Aku melakukan itu bukan karena lemah, tetapi karena aku khawatir akan mendapat masalah. Jika masalah menjadi serius, aku mungkin akan dihukum oleh pihak kampus, kemudian aku tidak bisa mendapatkan beasiswa, atau bahkan aku mungkin akan langsung dikeluarkan. Untuk itu, aku memilih diam dan hanya bisa menahannya. Mungkin karena Morgan bertemu orang seperti Marlon lagi, jadi dia mengingat kembali kejadian sebelumnya. Intan menoleh ke arah Morgan dengan wajah kebingungan dan berkata, "Aku tidak menyangka kamu memiliki cerita seperti itu, Morgan. Jika kamu tidak memberitahuku secara pribadi, aku benar-benar tidak dapat percaya bahwa kamu adalah orang seperti itu. Aku melihat kamu cukup berani saat mengalahkan Diego kemarin." Saat ini Intan masih tidak habis pikir. Jika Morgan bahkan tidak berani menyinggung mahasiswa biasa di kampus, mengapa Morgan berani mengalahkan Diego? Apalagi setelah Morgan mengetahui identitas Diego, wajahnya tetap terlihat tenang, seolah tidak menganggap serius Diego sama sekali. Morgan kemudian berkata kepada Intan dengan nada tenang, "Aku bukan lagi aku yang dulu. Jika kamu tidak muncul tadi, Marlon dan teman-temannya mungkin sudah dikirim ke rumah sakit sekarang." Intan melihat ekspresi wajah Morgan dan tampak makin bingung. Dia mengerutkan kening dan bertanya dengan suara rendah, "Kalau begitu, kamu sekarang sudah tidak takut dihukum pihak kampus karena memukuli seseorang?" Mendengar pertanyaan Intan, Morgan tersenyum tipis. "Sekarang aku tidak perlu mengkhawatirkan hal semacam ini." Intan buru-buru bertanya, "Kenapa?" "Karena aku bukan lagi aku yang dulu, dan bahkan tidak ada yang berani melakukan apapun padaku sekarang. Apapun yang aku lakukan, aku tidak perlu takut," kata Morgan sambil tersenyum. Bab 910 Ketua Himpunan Mahasiswa. Intan menatap Morgan di hadapannya, dengan keraguan dan kebingungan tak terhingga di matanya. Gadis itu bisa merasakan bahwa ada banyak rahasia yang tersimpan dalam diri Morgan, tetapi dia tidak bisa melihat apa itu. Intan juga tidak tahu apa yang tengah dipikirkan Morgan saat ini. Morgan sepertinya juga enggan melanjutkan pembicaraan tentang dirinya dengan Intan. Dia kemudian bertanya kepada Intan dengan lembut, "Ngomong-ngomong, bagaimana kamu bisa mengenal Marlon? Kamu kan tidak seangkatan dengan kami." Intan melihat ke arah Morgan dan menjelaskan, "Aku kenal Marlon karena kami berdua rekan kerja di himpunan mahasiswa. Marlon adalah wakil ketua himpunan mahasiswa sekarang, sementara aku adalah ketua divisi organisasi mahasiswa di kampus kita." Morgan membeku sesaat, lalu berkata dengan nada bingung, "Dia adalah wakil ketua himpunan mahasiswa, sementara kamu adalah ketua divisi organisasi mahasiswa, seharusnya dia tidak perlu terlalu takut padamu, kan?" Mendengar hal tersebut, Intan berkata dengan suara rendah kepada Morgan, "Marlon sebenarnya tidak takut padaku, dia hanya takut pada ketua himpunan mahasiswa. Apalagi jika Marlon ingin mencalonkan diri sebagai ketua himpunan mahasiswa berikutnya, kesan ketua himpunan padanya saat ini tentu menjadi hal yang sangat penting. Selain itu, ketua himpunan ternyata menyukaiku dan sudah cukup lama mengejarku, tapi aku tidak setuju untuk menjadi pacarnya. Marlon tentu khawatir aku akan melaporkan tindakannya pada ketua himpunan jika dia berani macam-macam. Itu sebabnya dia terlihat sangat takut padaku." "Oh, jadi begitu masalahnya." Morgan memandang Intan dan sedikit mengangguk, tetapi tidak mengatakan apa-apa lagi. Intan melihat ke arah Morgan setelah ragu sejenak dan bertanya, "Ngomong-ngomong, Morgan, bukankah kamu juga bergabung dengan himpunan mahasiswa?" "Ya, tapi dulu aku tidak punya waktu untuk ikut serta dalam setiap kegiatan, dan sekarang aku sudah tidak tertarik lagi dengan hal-hal semacam itu," kata Morgan enteng. "Oh, begitu." Intan mengangguk sedikit, lalu menoleh untuk melihat ke arah lapangan lompat tinggi. Kemudian dia berkata dengan lembut, "Aku sebentar lagi akan lulus. Ini mungkin terakhir kalinya aku berpartisipasi dalam acara olahraga kampus kita. Kali ini aku harus memecahkan rekor lompat tinggi kampus kita. Dengan demikian, namaku mungkin akan selalu disebutkan setiap kali ada acara olahraga yang diadakan nanti." Morgan berkata sambil tersenyum, "Kurasa kamu memiliki kemampuan itu." Intan berkata kepada Morgan sambil tersenyum, "Tentu saja. Aku sudah menjadi juara lompat tinggi mahasiswi di kampus kita selama 3 kali berturut-turut. Hanya saja rekornya belum dipecahkan." "Oke, aku tidak akan berbicara denganmu lagi, aku harus berlatih sekarang." "Oke, silakan." Morgan menatap Intan dan sedikit mengangguk. Setelah bimbang sejenak,
Intan langsung berjalan ke arah lapangan lompat tinggi dan mulai melakukan pemanasan. Di sisi lain, Morgan duduk di bangku dan beristirahat sendirian. Dia memperhatikan kerumunan yang datang dan pergi. Morgan merasa bahwa dia harus menghargai kesempatan ini untuk berpartisipasi dalam acara olahraga tersebut. Lagi pula, nantinya Morgan mungkin akan makin jarang datang kembali ke kampus. Setelah Intan menyelesaikan pemanasan, dia pun memulai latihan. Jika dilihat dari keseluruhan lapangan olahraga, Intan selalu menjadi yang paling menarik perhatian, karena gerakan lompat tinggi Intan sangat anggun dan enak dipandang. Selain Morgan yang melihat latihan Intan, banyak orang di lapangan olahraga yang juga memperhatikan kepiawaian Intan dalam melakukan lompatan. Sekitar setengah jam kemudian, sebuah BMW putih melintas dan tiba-tiba berhenti di depan lapangan lompat tinggi. Morgan membeku sesaat ketika dia melihat BMW putih itu. Perlu diketahui, di lingkungan kampus Universitas Surabaya, tidak ada yang boleh mengendarai mobil sampai ke lapangan olahraga. Akan tetapi orang ini langsung mengendarai mobilnya ke area lapangan olahraga, yang menunjukkan bahwa orang ini jelas bukan mahasiswa biasa. Selain itu, mobil BMW ini harganya mungkin sekitar 2 miliar atau bahkan lebih. Jadi, jika ada seorang mahasiswa bisa mengendarai mobil BMW seperti itu, pasti bisa dibilang dia adalah generasi kedua yang kaya. Apalagi, ternyata ada banyak orang di lapangan olahraga yang sepertinya mengenal pemilik mobil BMW tersebut. Mereka semua bergegas menghampiri mobil mewah itu, sementara Intan sepertinya berencana untuk istirahat. Gadis itu mengambil sebotol air mineral dan berjalan ke arah Morgan. Intan duduk di bangku dengan sangat santai sambil menyeka keringat di wajahnya, dan bertanya pada Morgan dengan lembut, "Morgan, apa yang kamu lakukan dengan duduk di sini dari tadi?" Morgan menjawab dengan acuh tak acuh, "Tidak ada, aku duduk di sini hanya untuk melihatmu berlatih lompat tinggi." Intan menoleh untuk melihat ke arah Morgan dan berkata dengan wajah memerah, "Sedikit malu, kenapa kamu ingin melihatku latihan lompat tinggi?" "Jujur, aku sedikit malu saat kamu melihatku seperti itu." Morgan berkata dengan lembut, "Aku rasa gerakanmu sangat indah, jadi aku suka melihatmu berlatih." Intan mengerucutkan bibirnya dan menjawab, "Apanya yang indah, aku bahkan sedikit bermalas-malasan hari ini." Pada saat yang sama, pemilik BMW akhirnya keluar dari mobil. Seorang pemuda jangkung dan tampan dengan pakaian olahraga putih muncul di depan semua orang. Setelah pemuda itu turun dari mobil, banyak orang yang berinisiatif menyapa pemuda tersebut. Setelah melihat pemuda itu, Intan berkata dengan lembut kepada Morgan, "Orang itu adalah ketua himpunan mahasiswa kampus kita yang tadi aku ceritakan, namanya Federico Omair." Morgan bertanya kepada Intan dengan sedikit ragu. Pemuda itu sangat tampan, dan kondisi keluarganya juga sepertinya cukup kaya. "Dia menyukaimu, kenapa kamu tidak setuju menjadi pacarnya?" Intan berkata dengan lembut, "Tidak ada alasan khusus. Aku hanya tidak punya perasaan padanya. Federico ini memang luar biasa dalam segala aspek, tapi aku tidak tertarik padanya, jadi untuk apa aku menjadi pacarnya?" "Oh, begitu." Morgan menatap Intan sambil tersenyum tipis, dan tidak berkata apa-apa lagi. Namun, ketika Morgan sedang berbicara dengan Intan, Federico sudah berjalan ke arah mereka dengan langkah tegap, dan dengan lembut berteriak pada Intan, "Intan, kamu ternyata di sini, aku mencarimu di mana-mana." Intan menatap Federico dan bertanya dengan enteng, "Kamu datang ke sini untuk latihan?" Federico berkata seolah-olah pamer, "Benar, ini terakhir kalinya kita berpartisipasi dalam acara olahraga kampus sebagai senior. Aku telah mendaftar untuk 2 program kali ini. Pertama lomba lari 100 meter dan yang lainnya adalah lompat tinggi." Setelah mendengar kata-kata Federico, mata Intan berkilat kaget, dan ekspresi wajahnya juga sangat terkejut. "Kamu berpartisipasi dalam 2 program?" "Ya," Federico mengangguk dengan percaya diri. Intan mengerutkan kening dan bertanya, "Kalau begitu bisakah kamu melakukannya dengan baik nanti?" Akan tetapi, pada saat yang sama, seorang gadis di sisi Federico berkata sambil tersenyum, "Kak Federico sangat hebat, jadi dia pasti bisa melakukannya dengan baik." "Ya, Kak Federico sangat hebat dalam lompat tinggi dan lari cepat. Sayang sekali jika dia tidak berpartisipasi." "Apa hebatnya Kak Federico yang hanya berpartisipasi dalam 2 program? Aku dengar ada seseorang di kampus kita yang bahkan berpartisipasi dalam 4 program. Berhentilah bercanda denganku di sini. 2 program saja sudah merepotkan, kan?
Jika seseorang berpartisipasi dalam 4 program, bagaimana dia bisa melakukannya? Apa yang kukatakan itu benar, kalau tidak salah dia adalah mahasiswa tahun kedua. Saat ini, semua orang pun mulai ramai berdiskusi.